Jadi selama seseorang masih bisa buang air kecil, Bapak Ibu, masih ada harapan besar, perbaikilah problem metabolisme yang menghasilkan tingginya kreatinin, ureum, dan asam urat ini. Dengan cara apa? Tadi saya jelaskan bahwa pasien ini masih ada harapan. Kenapa? Karena dia masih bisa buang air kecil. Jadi problem tingginya kreatinin, ureum, dan asam urat yang tinggi itu adalah akibat dari problem metabolik, di mana jumlah kreatinin dan ureum dan asam urat yang diproduksi oleh tubuh dia lebih tinggi dibandingkan kemampuan ginjal untuk memfilter. Jadi ini lebih tinggi dibanding kemampuan ginjal untuk memfilter. Nah, di situ. Nah, sekarang kita bertanya, kenapa kok tinggi? Kenapa kok tinggi? Gitu kan? Ayo kita perjelas lagi. Oke, Bapak Ibu, saya balik lagi ke sel jantung, ya. Kenapa? Karena sel jantung ini sel yang harus berdetak terus, harus bekerja terus. Meskipun ini orang sedang sakit, ya. Selama dia masih hidup, maka sel jantung ini dia harus bekerja. Kemudian karena pada tubuh pasien ini mereka kesulitan dalam mendapatkan nutrisi sel yang akan berkontribusi pada terhambatnya pembentukan ATP, ya, jadi bahan baku untuk ATP ini sangat terhambat, maka karena dia harus hidup, maka dia akan melakukan apapun akan dibakar oleh dia. Yang pertama adalah sang pencipta memberikan kreatin fosfat. Nah, senyawa ini adalah senyawa seperti baterai. Dia terdapat di sitoplasma. Dia adalah instan energi yang dihasilkan oleh suatu senyawa yaitu kreatinin, yang apabila diberikan ATP dari mitokondria akan membentuk semacam kreatin fosfat. Apabila mitokondria tidak berhasil memproduksi ATP yang cukup, maka senyawa kreatin fosfat ini akan diambil fosfatnya, sehingga dia akan menghasilkan ATP yang instan. Tapi kreatin ini harus diregenerasi lagi oleh mitokondria. Jadi saya bayangkan pada saat sel jantung tadi sekian detik atau sekian menit dia gagal mendapatkan asetil-CoA di mitokondria, maka kreatinin akan dipakai. Apabila kreatinin fosfat tadi gagal diregenerasi, maka dia akan dibuang ke dalam darah. Jadi senyawa ini, ya, kreatinin ini akan dibuang ke dalam darah dan akan berdampak pada jumlah yang sangat tinggi di dalam darah dan harus dibuang oleh ginjal. Nah, otomatis tidak akan tinggi, Bapak Ibu. Yang kedua adalah kita pada saat kreatin fosfat itu harus diregenerasi atau jumlahnya banyak yang terbuang, maka selama sel jantung masih hidup, maka dia akan menggunakan alternatif energi yang lain, yaitu dari grup dari asam amino. Nah, ini berarti Bapak Ibu, ini asam amino. Apapun senyawa yang akan dibakar di mitokondria, dia harus berubah menjadi asetil-CoA. Perhatikan ini saya lagi, di asetil-CoA adalah ini bentuk senyawanya. Asam amino ini ada perbedaan nyata, yaitu di asam amino ada gugus NH2, asetil-CoA tidak ada NH2. Otomatis NH2 ini harus dibuang dulu. Kemana? Ke liver, Bapak Ibu. Ke liver. Bagaimana mekanismenya? Nah, di semua sel otot mempunyai ini enzim ALT ini, yaitu alanin amino transaminase, di mana enzim ini akan mentransfer gugus NH2 ke suatu senyawa yaitu alfa keterutarat yang akan membuat senyawa baru yaitu asam glutamat, ya. Nah, glutamat inilah pembawa NH tadi ke liver, dan di liver ini senyawa ini akan diambil NH2-nya masuk ke siklus urea dan menghasilkan ureum. Jadi, Bapak Ibu, apabila sel-sel kita menggunakan asam amino sebagai bahan bakar, akan berkontribusi langsung pada peningkatan ureum dalam darah kita. Ureum inilah yang akan dibuang ke dalam darah dan kemudian akan dibuang menuju ginjal. Lagi-lagi Bapak Ibu, sel organ ginjal ini punya keterbatasan dalam membuang kreatinin
dan ureum. Apabila hal ini terus berlanjut Bapak Ibu, maka sel-sel tadi akan mengalami kematian sehingga timbullah asam urat. Kenapa kok mati? Bayangkan Bapak Ibu, sel jantung ini, dia selama ini sudah sekian bulan ya, tola dia gagal mendapatkan makanan dia. Apa makanan dia? Glukosa, asam lemak. Karena ada metabolic syndrome, maka glukosa dan asam lemak itu glukosa dan asam lemak tidak dia dapatkan secara lancar, tapi dia harus bekerja, maka dia akan melakukan pemakaian kreatin fosfat dulu sampai habis ya. Kemudian kalau udah mulai habis, maka dia akan membakar semua asam amino yang dia punya. Ini apa yang digunakan? Dari mana dia mendapat asam amino? Ya otomatis ya dari jaringan struktural dia. Dia melakukan bunuh diri Bapak Ibu sebenarnya. Jadi dia melakukan pembakaran dari apa yang dia punya melalui autofagi ya. Apabila bahan asam amino sudah habis, ya dia akan mati Bapak Ibu. Begitu mati, maka tinggilah asam urat ini. Lagi-lagi ini harus dibuang ke dalam darah kita dan akan dibuang ke lewat ginjal jadi urin. Lagi-lagi asam urat pun oleh ginjal ada keterbatasan yang harus dibuang. Nah, lama-lama Bapak Ibu, dengan tingginya sampah metabolit ini berlangsung sekian waktu yang lama dan sel ginjal juga kelaparan, maka sel-sel ini lama-lama juga akan mati sehingga dia akan betul-betul terjadilah gagal ginjal yang tidak bisa lagi melakukan buang air kecil. Jadi selama seseorang masih bisa buang air kecil, Bapak Ibu, masih ada harapan besar. Perbaikilah problem metabolisme yang menghasilkan tingginya kreatinin, ureum, dan asam urat ini. Dengan cara apa? Perbaikilah metabolisme tubuhnya. Kalau di Konsul Kanus terapkan program PSDK. Oke Bapak Ibu, demikian ya video singkat dari saya.